Kasus kali ini yaitu seorang remaja yang diduga membantu temannya untuk bunuh diri serta memfilmkan kematiannya. Tyrell Zibasian diduga membeli tali dan airbuster atau semprotan angin untuk temannya yang berusia 16 tahun untuk gantung diri dan kemudian merekam kematiannya. Pada 19 April, Tyrell pada saat itu berumur 18 tahun dari Spanish Fort, Utah, mengirim SMS kepada seorang teman mengatakan, "Apa yang Anda lakukan jika Anda tahu seorang teman mencoba bunuh diri?" Temannya menjawab bahwa dia akan membicarakannya. Tyrell, menurut dokumen pengadilan yang diberikan kepada BuzzFeed News, menjawab, "Masalahnya adalah, saya ingin membantu membunuh mereka. Ini luar biasa. Serius, saya akan membantunya. Ini seperti lolos dari pembunuhan. Saya sangat kacau. Saya benar-benar tidak bercanda. Ini akan terjadi sekitar 1 atau 2 minggu." Pada tanggal 6 Mei, seorang pemburu kalkun menemukan mayat Chandra Brown yang berumur 16 tahun tergantung di pohon dengan seutas tali. Tyrell didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dan tidak melaporkan penemuan mayat. Pada hari Selasa, seorang hakim distrik Utah memutuskan bahwa Tyrell akan diadili atas pembunuhan Brown. Dalam 2 tas belanjaan plastik tergeletak di dekat tubuh Brown, pihak berwenang menemukan ponsel dan catatan bunuh diri tulisan tangan dari Brown dengan instruksi untuk menonton video di teleponnya. Polisi juga menemukan tanda terima untuk tali dengan nama Tyrell di atasnya, bersama dengan airduster industri. Saat polisi berada di lokasi kematian Brown, mereka menemukan Tyrell di area tersebut. Selama wawancara, Tyrell mengatakan kepada pihak berwenang bahwa dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan Brown setelah dia menceritakan kepadanya bahwa untuk beberapa waktu dia ingin mati. Dia mengatakan bahwa dia menjemputnya dari tempat kerja pada malam tanggal 5 Mei. Dan bahwa dia membeli airduster atau semprotan angin berkekuatan industri dan tali yang digunakan Brown untuk bunuh diri. Tyrell juga mengatakan bahwa dia mengantar Brown ke daerah dekat Danau Maple di Payson Canyon untuk membantunya mengikat tali di lehernya, serta menarik tali untuk memastikannya kencang, dan merekam kematiannya di ponselnya. Video itu menunjukkan Brown berdiri di atas batu dengan tali di lehernya, memegang kemeja dan sekaleng semprotan angin. Tyrell terdengar memintanya untuk mengatakan sesuatu. Brown kemudian kehilangan kesadaran setelah menghirup airduster dalam dosis besar dan jatuh dalam gerakan memutar. Tyrell kemudian terdengar mengatakan, "Itu tidak berhasil, itu bahkan tidak berhasil." Dia terus merekam insiden itu selama 10 hingga 11 menit. Dan terdengar mengajukan pertanyaan kepada Brown yang tidak ditanggapinya. Pada satu titik, dia muncul untuk memeriksanya, mengatakan, "Acungi jempol jika Anda baik-baik saja." Saat video berakhir, dia terdengar berkata, "Saya kira saya akan meninggalkan ini di sini sekarang." Dia juga mengatakan kepada polisi bahwa dia ingin mengambil kembali tali yang dia gunakan untuk nilai sentimental. Jaksa mengatakan terdakwa sama sekali tidak menawarkan bantuan untuk menyelamatkan nyawa Brown atau memberikan bantuan, tetapi dia terdengar berkomentar bahwa tubuhnya harus kehabisan oksigen. Tyrell mengatakan kepada polisi bahwa dia memeriksa denyut nadi Brown setelah kematiannya dan pergi setelah dia tidak menemukannya. Malam itu, setelah kematian Brown, Tyrell mengirim SMS kepada seorang teman. Dia bilang, "Itu terjadi. Saya membantunya melakukannya juga, dan saya merasa sangat bersalah." Remaja itu mengatakan kepada penyelidik bahwa dia tertarik untuk melihat seseorang mati. Dia juga mengatakan kepada mereka bahwa dia ingin bunuh diri dan ingin melihat Brown mati untuk melihat apakah itu sesuatu yang bisa dialami sendiri. Tyrell mengatakan bahwa dia merasa bersalah tentang peran yang dia mainkan dalam kematian Brown dan mengatakan kepada pihak berwenang bahwa dia akan hidup jika dia tidak membantunya bunuh diri. Dalam putusannya pada hari Selasa, Hakim Distrik keempat James Brady mengatakan, masuk akal untuk menyimpulkan tindakan Tyrell
yang mengarah ke kematian Brown. Dia tidak akan meninggal pada 5 Mei dan bahwa perilakunya adalah faktor substansial yang menyebabkan kematiannya. Brady mengatakan bahwa Tyrell tidak dapat melarikan diri dari tanggung jawab kriminal karena keinginan dan upaya Brown sendiri untuk mati. Dia menulis bahwa Tyrell bertindak dengan sadar dan sengaja dan dengan tidak berperasaan terhadap nilai kehidupan manusia. Demikian pula, mendorong dan membantu memfasilitasi bunuh diri anak di bawah umur yang mudah dipengaruhi yang bisa mendapat manfaat dari dukungan, konseling, atau terapi sama sekali tidak memiliki nilai sosial. Tyrell juga menghadapi 5 dakwaan eksploitasi anak di bawah umur setelah polisi menemukan pornografi anak di ponselnya selama penyelidikan mereka atas kematian Brown. Ponselnya berisi banyak gambar gadis-gadis muda telanjang atau dalam berbagai tahap menanggalkan pakaian, beberapa diantaranya berusia di bawah 5 tahun. Pengacara Tyrell, Gregory Stewart, berpendapat bahwa tidak ada tindakan kliennya yang secara langsung menyebabkan kematian Brown. Dia mengalungkan jerat di lehernya, menginjak alas, dan menghirup udara bertekanan sehingga dia pingsan dan tergelincir dari alas menyebabkan kematiannya. Tindakan intervensi Nona Brown menurut kami dan bukan tindakan Tyrell yang menyebabkan kematiannya, kata Stewart kepada BuzzFeed News pada hari Rabu. Menuntut seorang pemuda atas pembunuhan atas tindakan yang tidak secara langsung menyebabkan kematian orang lain tampaknya seperti lereng yang licin. Membela pengakuan Tyrell tentang perasaan bertanggung jawab atas kematian Brown, Stewart mengatakan bahwa banyak hal yang mungkin menyebabkan seseorang merasa bersalah atau malu, tetapi itu tidak berarti sesuatu yang ilegal telah terjadi. Tyrell mengaku tidak bersalah atas kedua dakwaan selama dakwaannya, Stewart mengatakan kepada BuzzFeed News pada hari Kamis 26 Oktober. Kasus ini dibandingkan dengan kasus Massachusetts Michelle Carter yang dihukum karena pembunuhan tidak sengaja pada bulan Juni karena mendorong pacar remajanya melalui pesan teks untuk bunuh diri. Carter dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara tetapi tidak menghadapi hukuman penjara sampai bandingnya habis. Stewart mengatakan bahwa seperti Massachusetts, Utah tidak memiliki undang-undang bunuh diri yang dibantu. Itulah sebabnya satu-satunya pilihan negara bagian adalah mengajukan tuntutan pembunuhan terhadap seseorang seperti Tyrell yang mereka rasa harus dituntut karena membantu orang lain bunuh diri. Kasus Tyrell mendorong legislator Utah untuk mengeluarkan undang-undang tahun ini yang mengkriminalisasi bunuh diri yang dibantu. Jaksa sekarang dapat mengajukan tuntutan pembunuhan berencana yang dapat dihukum hingga 15 tahun penjara jika mereka dapat menunjukkan kepada seseorang yang menyediakan sarana fisik bagi seseorang untuk melakukan bunuh diri. Jaksa awalnya mendakwa Tyrell dengan tuduhan pembunuhan yang membawa hukuman minimal 15 tahun. Tyrell dan jaksa mencapai kesepakatan pada bulan Oktober yang memungkinkan Tyrell untuk mengaku bersalah atas jumlah pembunuhan pelecehan anak dengan minimum 5 tahun. Tuduhan percobaan eksploitasi seksual diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Itulah ending dari kisah ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan carilah teman cerita yang memberikan impact positif terhadap segala masalah yang kalian hadapi. Sampai ketemu di cerita-cerita yang lebih menarik lainnya. God bless you.